Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Nadia Sapitri, mahasiswi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah kajian kitab hadis yang diampuh oleh Dr. Sufyan Effendi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Musnad An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar dan diberi gelar dengan Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Kepada tempat kelahiran beliau inilah namanya dinisbatkan. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 13 bulan Syafar tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi di Al-Ramlah. Setahun sebelum ia meninggal dunia, ia pindah dari Mesir ke Damaskus. Di kota inilah beliau menulis kitab Al-Khosais Ali bin Abi Thalib atau Keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Ia menulis kitab ini agar penduduk Damaskus tidak lagi membenci dan mencaci Ali. Ketika ia membacakan hadis-hadis tentang keutamaan Ali tersebut di hadapan banyak orang, beliau diminta pula untuk menjelaskan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, ia dengan tegas menjawab bahwa ia tidak mengetahui adanya hadis yang menyebut keutamaan Muawiyah. Oleh pendukung Bani Umayyah, ia dianggap berpihak kepada golongan Ali bin Abi Thalib dan menghina Muawiyah. Karena itu, ia dianiaya dan dipukuli oleh pendukung Bani Umayyah. Ada yang menyebutkan bahwa dalam kepayahan dan keadaan sekarat akibat penganiayaan tersebut, ia dibawa ke negeri Ramlah, Palestina dan meninggal di sana lalu dikuburkan di Damaskus. Namun menurut versi yang lain, dan inilah yang paling banyak dianut orang, bahwa beliau dibawa ke Mekah, kemudian dikuburkan di antara Safa dan Marwah di Mekah. Ia meninggal pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi dalam usia 85 tahun atau 88 tahun. Sejak kecilnya, pribadi An-Nasa'i tampaknya telah menunjukkan komitmen yang begitu tinggi terhadap ilmu-ilmu keislaman. Hal ini terbukti tatkala berumur 15 tahun telah hafal Al-Quran. Adapun rihlanya untuk mendalami hadis, secara kronologis beliau pergi ke Rai, Baghdad, Basrah, Madinah, Hijaz, Tabuk, Fustat dan terakhir di Ramlah, Palestina. Adapun guru-guru An-Nasa'i sangat banyak jumlahnya. Yang terkenal di antaranya adalah Abdullah bin Al-Imam Ahmad, Abu Bashar Ad-Daulabi, Ishaq bin Rahawai. Sedangkan murid-muridnya atau orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya antara lain adalah putranya Abdul Al-Karim bin Ahmad bin Syu'aib, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Abu Ali Al-Hasan, Al-Hasan bin Ali Al-Ansari dan Abu Hasan Muhammad bin Abdillah. Ajat Al-Khatib menyebutkan bahwa karya An-Nasa'i ada sekitar 15 buah. Di antaranya adalah Kitab As-Sunan Al-Kubra, Kitab As-Sunan Al-Mujtaba, Kitab Al-Tamyiz, Kitab Khosais Ali, Kitab Musnad Ali, Kitab Al-Du'afa, Kitab Al-Tafsir, Kitab Musnad Malik dan Kitab Manasik Al-Hajj. Imam An-Nasa'i telah diakui keutamaan, keahlian dan kepemimpinan dalam bidang ilmu hadis oleh murid-murid beliau dan ulama-ulama lain yang datang sesudah generasi murid-muridnya. Hal ini terbukti dari perkataan beberapa ulama, yaitu seperti murid An-Nasa'i sendiri adalah Abu Ali Al-Nisaburi Al-Hafiz. Suatu saat ia berkata, An-Nasa'i adalah seorang imam yang tidak diragukan lagi keahliannya dalam bidang ilmu hadis. Murid beliau yang lain, yaitu Abu Bakar Al-Haddad Al-Syafi'i berkata, saya telah rela dan ikhlas An-Nasa'i menjadi hujjah antara aku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafiz Abu Sa'id bin Yunus berkata bahwa Imam An-Nasa'i adalah seorang ulama yang telah diakui keilmuannya, kethikohannya dan kekuatan hafalannya. An-Nasa'i adalah salah satu dari 6 kitab hadis utama atau biasa yang disebut dengan Al-Kutub As-Sittah. 2 kitab yang paling sahih dalam 6 kitab ini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sedangkan 4 lainnya disebut sunan, yaitu Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab sunan disusun berdasarkan bab fikih seperti toharoh, sholat, zakat dan lain-lain. Tetapi hadis yang dimuat tidak selalu sahih. Ada juga yang hasan dan dhaif dengan penjelasan mengenai tingkatannya. Imam An-Nasa'i menulis banyak kitab hadis.
Salah satunya Sunan Al-Kubra yang awalnya ditulis untuk seorang gubernur di Palestina. Karena diminta memilah hadis yang lebih sahih, ia kemudian menyusun versi ringkasnya yaitu Sunan As-Sughra yang lebih dikenal sebagai Sunan An-Nasai atau Sunan Al-Mujtaba. Kitab ini berisi hadis-hadis pilihan dengan kualitas lebih tinggi dibanding Sunan Al-Kubra. Sunan An-Nasai atau Al-Mujtaba disusun berdasarkan bab-bab fikih dengan hanya memuat hadis-hadis hukum atau ahkam tanpa mencantumkan hadis tentang tafsir, etika atau mau'izah. Imam An-Nasai menggunakan metode seleksi yang sangat teliti dengan mengumpulkan berbagai sanad dalam satu tempat dan hanya meriwayatkan hadis dari perawi yang tidak ditinggalkan mayoritas ulama. Meskipun dikenal selektif, beliau tetap menerima hadis dari perawi yang dikritik sebagian ulama tetapi masih dipercaya oleh ulama lain. Hadis-hadis dalam kitab ini umumnya berasal dari perawi generasi pertama hingga ketiga, kecuali untuk hadis penguat, syahid, dan muttabi'. Sebelum memasukkan hadis ke dalam kitabnya, Imam An-Nasai bahkan melakukan istikharah untuk memastikan keabsahannya. Secara keseluruhan, Sunan An-Nasai adalah salah satu kitab hadis berkualitas tinggi yang menjadi rujukan penting dalam kajian hukum Islam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.